Ya, terima kasih pemirsa. Anda tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama dengan Kiai Misbah. Alhamdulillah pada segmen yang kedua ini kita akan menghadirkan seorang tamu kita, seorang Kiai pula. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Ya, kami akan persilakan beliau untuk berbagi ilmu bersama dengan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Misbah, Sehat, bagaimana Kiai, kabar? Kiai, Alhamdulillah Kiai, sehat. ya. Doanya Kiai, insya Allah sehat semuanya Kiai. Silakan. Mas Agus apa kabar? Alhamdulillah, Kiai. Doanya Kiai saya sudah sehat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ini pemirsa. Saya ya beruntung sekali ya sebenarnya berada di antara para kiai. Jadi banyak ilmunya begitu. Nah oleh karena itu Anda ingin beruntung juga jangan kemana-mana. Tetap bersama kami karena ini penting sekali kita mempelajari bagaimana kita kemudian menata hati agar hati kita itu tetap bersih. Nah Kiai tadi sudah dijabarkan oleh Kiai Misbah bagaimana apa itu penyakit-penyakit hati begitu. Nah sebenarnya apakah kita itu sama sekali tidak boleh iri, tidak boleh iri terhadap orang lain begitu. Ya, nah ini gimana ya? Karena saya pernah dengar katanya boleh iri itu katanya asalkan untuk hal-hal yang tertentu. Nah, Baik. gimana Kiai? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Kiai Misbah, guru kita semua. Atallallahu umrahu wa baqa'ah. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin ya Allah. Mas Agus, host yang sangat luar biasa, dan pemirsa Kiswah yang insya Allah diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan iri, ini memang tadi sudah panjang lebar diulas oleh Kiai Misbah, dan saya kira tinggal kita mempraktekkan bagaimana menjaga hati ini agar iri tidak menyergap dan menyerang. Karena sekali ada iri dalam hati kita, selesai semua amalan itu. Karena iri adalah penyakit yang paling halus yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Yang nilainya itu sepadan dengan menyekutukan Allah. Masya Allah. Jadi iri itu mengandung asyirku billah, syirkul khafi. Karena kalau sudah iri berarti dia tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas muncullah riya, muncullah sombong dan afatul qulub yang lainnya. Nah, terkait pertanyaan Mas Agus, mohon izin Kiai Misbah, ada iri yang masih diperkenankan dan diperbolehkan. Meskipun secara umum iri harus dilawan. Ya. Dalam bahasa Arab iri itu bahasanya adalah hasud. Ya. Ya, sering kita membaca dalam surat ayat Al-Quranul Karim terkait dengan hasud ini, surat Al-Falaq. Maka Kiai Misbah lebih memahami dan lebih mengerti nanti untuk memberikan ijazah. Kalau orang ingin tidak punya iri dan tidak diiriin oleh orang lain. Nah, kan ini ada orang nggak punya iri dan diiriin. Iya. Saya nggak iri Pak, tapi orang lain iri. Iri, ya. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca surat Al-Falaq. Karena di akhir surat ini ada doa yang terbaik. Syarri hasidin, dari keburukan orang-orang yang hasud. Nah, iri apa yang diperbolehkan dalam Islam? Iri terhadap orang yang ahli agama dan dia mengamalkan agamanya dengan baik. Ahli ibadah dan ibadahnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini boleh. Tapi kalau iri istrinya cantik, boleh. Iri istrinya banyak, nggak boleh. Iri mobilnya banyak, nggak boleh. Ya, ya. Iri jabatannya tinggi, nggak boleh. Tapi kalau iri lihat, kok Mas Agus, dulu saya lihat di jalanan, sekarang sudah pakai sarung, pakai peci. Wah, iri saya harus lebih baik dari Mas Agus. Besok saya pakai surban kemana-mana. Masya Allah. Boleh. Atau iri terhadap orang alim, pinter tapi mengamalkan ilmunya. Jadi saya lihat sama Kiai Misbah, kok Kiai Misbah diundang di semua televisi nasional. Saya iri. Tapi irinya bukan untuk menjatuhkan Kiai Misbah, tapi irinya agar saya lebih termotivasi mengkaji, lalu kemudian ikhlas karena Allah melanjutkan dakwah bersama Kiai Misbah. Itu boleh. Yang terakhir adalah iri dari orang-orang yang dermawan, kaya raya, tetapi dia selalu berbagi kekayaannya. Ya. Jadi orang-orang yang kaya yang berbagi kekayaannya untuk membantu orang lain, kemudian kita melihat enak sekali orang itu kaya tapi bisa berbagi. Itu kita boleh iri. Tapi irinya bukan untuk
Uang korupsi pantas dibagi-bagi, uang hasil ngerampok pantas dibagi-bagi. Bukan begitu. Tetapi keinginan kita untuk menyamai atau bahkan melebihi dalam konteks menebar kemaslahatan. Itulah iri yang diperkenankan. Di luar itu mamnu alias haram, tidak boleh. Bagaimana membedakan antara iri yang boleh dan tidak diperbolehkan? Apa perbedaan dari, kan ini kan terkait dengan masalah hati, Kiai. Betul sekali. Nah, yang membedakan itu secara rasanya itu bagaimana begitu? Ada dua. Ya. Kalau kita ingin tahu iri kita, iri yang mardiyah, iri yang diridhoi, atau iri yang mal'un, yang terlaknat. Iri yang mardiyah adalah iri yang kalau kita merasa iri, ada kebaikan yang terforsir untuk kita lakukan. Jadi ada kebaikan yang ingin kita kejar, bukan keburukan untuk menjatuhkan. Tetapi iri yang mal'un, yang terlaknat itu adalah ketika lihat orang yang sukses, kita ingin saja hati kita, tentu dengan wasawisi syaitan ya, dengan godaan setan, bagaimana jatuh. Dan tidak sedikit orang melihat Kiai Misbah yang terkenal hari ini misalnya, orang lain mencibir di mana-mana. Allah. Ini adalah iri yang tidak diperbolehkan. Tetapi iri yang diperkenankan, saya melihat Kiai Misbah, subhanallah, alhamdulillah, guru saya, kiai saya hari ini sudah bisa berdakwah, tidak hanya dari masjid ke masjid, tidak hanya dari kampung ke kampung, tidak hanya dari provinsi ke provinsi, tapi sekali duduk seluruh dunia melihat beliau. Alhamdulillah, semoga saya bisa mencontoh dan meniru beliau. Jadi ada kebaikan yang terserap dari hati kita untuk kita kerjakan. Itu adalah iri yang diperkenankan. Ketika melihat orang kaya yang berbagi kebahagiaan, kita batin dan berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan saya bisa mencontoh beliau? Dia bisa bangun masjid di seluruh provinsi. Dia memulai di hatinya azam, niat, ya Allah, semoga saya bisa bangun masjid di kampung saya dulu deh. Setelah masjid terbangun, lalu dia keinginan lagi ketika berkunjung ke satu daerah, kok miskin ini, saya akan membangun di sini, tapi nggak punya duit. Lalu dia kumpulkan melalui sosmed, followernya yang sudah ribuan bahkan jutaan, ayo kita bantu, karena di kampung Fak-Fak misalnya, di Papua sana, ada daerah yang butuh bantuan masjid. Ini adalah iri yang baik. Dan itu ditegaskan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Masya Allah. Kiai Misbah, sebenarnya apa efek dari orang itu iri ya? Kalau dosa sih itu urusannya orang itu sama Allah gitu. Tapi kita pengen tahu tuh ukuran efek sosialnya atau efek hal-hal yang barangkali menyangkut dari sisi kehidupan kita bermasyarakat ini. Jadi yang pertama, Mas Agus, Kiai Hayat, terima kasih. Jadi orang hasud itu efeknya adalah tersiksa. Al-hasud huwal mu'adzab abadan. Orang hasud itu hidupnya tertekan, tersiksa selama-lamanya. Nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Misalnya saya kepada Mas Agus, saya bilang tadi, wah Mas Agus kok kaya. Nanti saya carikan cara sekiranya hilang dari peredaran saya. Misalnya Mas Agus benar-benar nggak ada. Pertanyaannya, apakah selesai? Tidak. Allah akan memberikan yang lain, pangkat, harta, seperti Mas Agus. Kemudian tertekanlah hati saya, kok masih ada? Kok dia? Sampai kapan? Ini di dunia, Mas Agus, tertekan. Wajahnya itu nggak ada cahaya sama sekali. Itu kalau Mas Agusnya mati, tidak ada. Kalau mati ya benar. Kalau dia masih hidup, kalau apa enggak sesek, tersiksa terus. Masya Allah. Jadi orang iri itu yang diiri ini enggak ngerasa, yang iri makin sakit hati. Kira-kira begitu ya. Yaitu yang di dunia. Kemudian yang kedua tadi, efeknya adalah orang iri tidak bakalan jadi tokoh besar, pemimpin besar. Karena saya sampaikan tadi, pemimpin tugasnya memajukan orang lain, membahagiakan orang lain. Sedangkan orang hasud, ada orang bahagia, dia itu sakit dada. Kalau ada orang maju, dia nggak seneng. Lah inilah bahaya. Ini di dunia. Wala adzabul akhirati akbar. Besok di akhirat lebih parah lagi. Naudzubillah. Nah, Kiai Hayat tadi yang menarik dari Kiai sampaikan tadi, kan kalau penyakit katanya nih ya, penyakit fisik itu ya nggak, kita bisa bisa menyembunyikan, tapi maksudnya kalau penyakit hati itu orang yang lain yang melihat, tapi orang itu sendiri tidak melihat. Berbeda dengan penyakit fisik. Nah, bagaimana kemudian orang itu bisa disembuhkan? Karena kan nggak ngerasa.
gitu, nggak ngerasa salah, nggak ngerasa, walaupun mungkin tersiksa kan bahasanya orang yang dalam tanda petik yang waras gitu, yang sehat. Nah bagi mungkin yang berpenyakit hati itu bukan merupakan siksa, ini gimana? Hiasilah hatimu dengan bacaan Quran agar nur ilahiyah yang mengiringi, membersamai Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, itu akan senantiasa terpancar. Kalau kamu sudah dipenuhi dengan hati yang penuh nurullah, cahaya Allah, maka mahabbah yang ada, cinta yang ada, kasih sayang Allah yang akan terpancar dari diri kita, insya Allah. Yang kedua, apa yang membuat hati kita sembuh dari penyakit hati itu? Setelah ngaji Quran, rajin-rajinlah zikir. Zikir wengi ingkang suwi. Memperbanyak zikir kepada Allah di malam hari. Kenapa di malam hari? Kenapa tidak siang? Karena kecenderungan malam itu kita menjadi lebih tenang. Siang bisa saja kita zikir. Tetapi kan kalau siang itu baru mau zikir, ada WA masuk dari istri misalnya. Ada WA masuk dari anak misalnya. Akhirnya pikiran kita terpecah. Yang ketiga. Baik Kiai, tahan dulu Kiai. Karena kita harus break dulu sesaat. Nanti ini akan kita lanjutkan kembali. Nah pemirsa, salah satu bagian seperti kayak kita sampaikan, agar menghilangkan perasaan ataupun sifat kikir itu adalah kita bersedekah. Oleh karena itu kami mengajak kepada Anda semua untuk berdonasi, yang memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang sekarang terpapar COVID-19. Nah semoga saja amalan yang kita berikan, ini bisa Anda salurkan melalui nomor rekening yang di bawah ini, bisa memberikan manfaat berkah buat kita dan menghilangkan penyakit-penyakit hati dari kita. Tetap bersama kami di Kiswah Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Kiai Misbah.